Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh-solehah, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Kembali kita bertemu di materi fikih kelas 4. Sebelum kita memulai pelajaran ini, mari bersama-sama kita berniat dan berdoa semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma li'ila'i kalimatillah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Anak-anakku semua, setelah sebelumnya kita telah menyelesaikan mempelajari materi sholat Jumat, maka pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang sholat sunnah duha. Dengan tujuan pembelajaran diharapkan setelah kalian nanti mengikuti materi ini, kalian mampu yang pertama menjelaskan pengertian sholat duha dengan benar, yang kedua mampu menjelaskan hukum sholat duha dengan benar, yang ketiga menjelaskan keutamaan sholat duha dengan benar, yang keempat menjelaskan tata cara sholat duha dengan benar, dan yang kelima melafalkan bacaan doa setelah sholat duha dengan benar, serta yang keenam kalian mampu mempraktikkan sholat duha dengan baik. Anak-anakku semua, tentu kalian sudah pernah melaksanakan sholat duha ya, setidaknya di sekolah, ya kan? Lalu apa sih pengertian dari sholat duha itu dan apa hukumnya, serta bagaimana cara melaksanakannya dan bagaimana doanya? Ayo kita pelajari bersama-sama. Pengertian atau definisi dari sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan di waktu duha. Waktu pelaksanaan sholat duha ini adalah mulai ketika matahari naik seukuran 1 tombak atau kurang lebih 16 menit setelah matahari terbit sampai matahari zawal atau tergelincir ke arah barat. Artinya waktu duha ini sampai masuknya waktu zuhur. Jadi waktu sholat duha ini cukup panjang ya, sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan tidak sempat mengerjakannya. Untuk jumlah rakaat sholat duha bisa dilaksanakan minimal 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat. Namun yang paling afdol, yang paling utama, sholat duha dikerjakan 8 rakaat. Sholat duha termasuk sholat sunnah yang tidak disunnahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Namun jika untuk tujuan pembelajaran maka tidak apa-apa dilakukan secara berjamaah. Adapun hukum sholat duha ini adalah sunnah muakkadah, artinya sangat dianjurkan. Di antara dalil yang menunjukkan kesunahan sholat duha ini adalah sabda Rasulullah SAW yang artinya pada pagi hari ada kewajiban bagi seluruh persendian kalian untuk bersedekah. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah, setiap bacaan tahmid adalah sedekah, setiap bacaan tahlil adalah sedekah, dan setiap bacaan takbir adalah sedekah. Demikian juga amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Semua ini bisa dicukupi dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Selanjutnya keutamaan sholat duha. Yang pertama, sholat duha menjadi sedekah bagi seluruh persendian tubuh kita yang berjumlah 360 sendi. Yang kedua, sholat duha merupakan ghanimah atau keuntungan yang terbanyak. Yang ketiga, sholat duha membawa kecukupan bagi kita sepanjang hari. Yang keempat, kita akan dibangunkan sebuah rumah di surga dengan kita mengerjakan sholat duha. Yang kelima, dengan sholat duha kita mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Keenam, dengan sholat duha kita mendapatkan ampunan dosa. Dan yang ketujuh, dengan kita sholat duha kita tidak termasuk sebagai orang yang lalai.
Untuk tata cara pelaksanaan sholat duha sama seperti pelaksanaan sholat fardu. Sholat duha dapat dilaksanakan minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat dengan dilaksanakan setiap 2 rakaat kita melakukan salam. Berikut rincian cara mengerjakannya. Sebelum kita melakukan takbiratul ihram, kita disunnahkan terlebih dahulu melafalkan niat sholat duha dengan lisan kita. Usolli sunnatal duha rakaataini lillahi ta'ala. Tujuannya untuk membantu hati kita menghadirkan niat sholat duha. Kemudian kita melakukan takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar disertai niat di dalam hati kita melaksanakan sholat duha. Selanjutnya kita membaca doa iftitah dan diteruskan membaca surah Al-Fatihah. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah, kita membaca surah-surah pendek. Surahnya boleh apa saja, namun yang disunnahkan pada rakaat yang pertama kita membaca surah As-Samad dan pada rakaat kedua kita membaca surah Ad-Duha, atau boleh juga pada rakaat pertama kita membaca surah Al-Kafirun dan pada rakaat yang kedua kita membaca surah Al-Ikhlas. Setelah membaca surah pendek, kita melakukan ruku disertai tumak nina atau diam sebentar. Setelah ruku, lakukan i'tidal disertai tumak nina. Kemudian sujud yang pertama disertai dengan tumak nina, lalu lakukan duduk antara 2 sujud, kemudian sujud yang kedua, dan selanjutnya berdiri untuk melaksanakan rakaat yang kedua. Kemudian lakukan gerakan sholat seperti gerakan sholat pada rakaat yang pertama. Lalu setelah sujud yang kedua, lakukan duduk tasyahud dan membaca doa tasyahud serta sholawat kepada Nabi. Kemudian ucapkan salam 2 kali. Nah, sholat kita sudah selesai ya, 2 rakaat. Selanjutnya kita membaca doa sesudah sholat duha. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma innal duhaa duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, anak-anakku sekalian, demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Akhirul kalam, Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.